Shalom Mama, saya Ramana Gusti Perek dari kelas 11 ME 1 akan mempresentasikan tentang komponen penyusun darah. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu darah dan fungsi-fungsinya. Jadi darah itu sendiri adalah jaringan yang dipompa oleh jantung dan diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung untuk dipompa dan diedarkan kembali lagi ke seluruh tubuh, begitu seterusnya. Nah, fungsi-fungsi darah itu ada beberapa. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru menuju ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sisa makanan, mengangkut sari-sari makanan, hormon dan sisa metabolisme. Jadi sisa metabolisme itu misalnya karbon dioksida yang diangkut oleh jaringan tubuh menuju ke paru-paru. Yang ketiga, alat pertahanan tubuh dari infeksi dan dengan membentuk antibodi dan sel-sel darah putih. Yang keempat, menjaga stabilitas suhu tubuh dengan memindahkan panas dari alat tubuh yang aktif menuju ke alat tubuh yang kurang aktif. Yang kelima, mengatur keseimbangan asam basa untuk menghindarkan kerusakan pada jaringan-jaringan tertentu. Dan yang terakhir, mengangkut air menuju ke seluruh tubuh. Sekarang kita masuk pada komponen penyusun darah. Yang pertama, ada plasma darah yang berbentuk cairan yang menjadi medium sel-sel darah, dan plasma darah itu 95%, 91,5% dan 8,5% tersusun atas zat-zat yang terlarut. Nah, fungsinya itu untuk mengangkut sari-sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa-sisa pembakaran ke tempat pembuangan serta menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Plasma darah mengandung gas oksigen, gas nitrogen, dan gas karbon dioksida. Mengandung protein seperti fibrinogen, albumin, dan globulin. Mengandung enzim, antibodi, hormon, asam urat, urea. Dan mengandung sari makanan dan mineral seperti glukosa, gliserin, asam lemak, asam amino, kolesterol, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah sel darah merah atau eritrosit. Jadi sel darah merah atau eritrosit itu berbentuk diskus atau cakram dengan diameter 0,008 meter dan tidak berinti. Di dalam sel darah merah terkandung hemoglobin, dan karena tidak dapat bereproduksi sendiri, maka sel darah merah harus diganti dengan sel yang baru yang diproduksi oleh sumsum tulang. Yang berikut ada trombosit atau keping-keping darah yang berukuran lebih kecil dari sel darah merah ataupun sel darah putih dan juga tidak berinti. Keping darah terdapat dalam 200.000 sampai 400.000 trombosit dan dibentuk pada sel megakariosit sumsum tulang. Mempunyai waktu hidup sekitar 8 hari dan berfungsi dalam proses pembekuan darah. Yang berikut adalah sel darah putih atau leukosit yang bentuknya itu bervariasi. Mempunyai inti sel bulat atau cekung dan geraknya seperti amuba dan dapat menembus dinding kapiler. Plasma leukosit mengandung butiran-butiran atau. Yang berikut kita masuk pada golongan darah. Di sini ada golongan darah menurut Landsteiner. Yang pertama golongan darah A. Di sini apabila eritrosit mengandung agglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin B, maka orang tersebut bergolongan darah A. Yang kedua, apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin A, maka orang tersebut bergolongan darah B. Yang ketiga, apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen A dan agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya tidak mengandung agglutinin, maka orang tersebut bergolongan darah AB. Dan yang terakhir, apabila eritrosit seseorang tidak mengandung agglutinogen, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin A dan agglutinin B, maka orang tersebut bergolongan darah O. Demikian dari saya, Shalom.